Ini kita ada di lokasi SMA 3, di mana ada hal yang khusus kita datangi hari ini. Kenapa? Karena Salatiga adalah salah satu yang memiliki tanaman langka di Salatiga. Tanaman apa itu? Namanya luar biasa. Nanti kita cari tahu apa tanaman luar biasa itu dan bagaimana kontribusinya di Salatiga sebagai ikon tanaman Salatiga. Yuk, mari kita datangi lokasi. Tanaman lagi, Pak. Gimana, Pak? Ini mau di awal aja deh daripada paling lebar. Gimana ceritanya? Iya, terima kasih Mas Bayu atas kedatangannya. Agak keras, Pak ya? Iya, terima kasih atas kedatangan Mas Bayu. Jadi di SMA 3 ini memang sebenarnya satu peninggalan Belanda. Iya, sekolah di sini. Jadi ini bangunan Belanda semua. Tata ruangnya juga tata ruangan Belanda. Kemudian termasuk tata penanaman ini juga kita mengikut sana dulu. Jadi ceritanya di sini itu kan akan membuat komunitas tanaman-tanaman yang banyak kan di sini. Ya, seperti di dalam kota ya. Kita mempunyai 73 jenis tanaman. 73 jenis tanaman, kemudian ada beberapa yang dikatakan langka. Nanti kita bisa menemukan melihat tanaman-tanaman langka. Cuman namanya saya belum begitu hafal kali ya. Kebetulan saya pembina jaga bumi di sini. Jadi pecinta lingkungan hidup, komunitas lingkungan hidup SMA 3 Salatiga. Mau dimulai aja gimana? Kok bisanya ini merupakan tanaman langka di Salatiga ya? Itu gimana? Kronologisnya apakah diteliti dari literatur buku ternyata memang adanya di Salatiga atau mungkin kemarin ada juga, Pak? Ya, terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya. Saya Rahman dan kemarin berkesempatan untuk melakukan penelitian tentang flora identitas kota Salatiga. Jadi boleh saya koreksi tentang rejasa ini. Rejasa ini statusnya langka atau tidak belum diketahui secara pasti. Tetapi dalam literasi disebutkan bahwa rejasa atau Elaeocarpus grandiflorus ini berstatus DD. DD itu artinya data deficient, artinya kekurangan data untuk mengetahui keberadaannya secara keseluruhan, sehingga di IUCN berstatus DD, atau ada yang menyebut juga di literasi itu NA. NA itu artinya not evaluated, artinya keberadaan rejasa ini antara kekurangan data dan belum dievaluasi secara menyeluruh, sehingga dalam skala kecil, dalam skala lokal bisa diartikan rejasa ini diterjemahkan sebagai flora yang keberadaannya tidak ditemukan secara banyak, sehingga bisa dikatakan terancam punah di skala lokal seperti itu. Dan sejarahnya rejasa di kota Salatiga ini saya mencoba menggali dari perintis langsung dari dosen biologi pasca sarjana UKSW Bapak Sunarto. Ya, dari Pak Sunarto tersebut menceritakan bahwa dahulunya hanya ditemukan 2 rejasa di SMA 3. Yang kedua ada di yang sekarang menjadi Masjid Darul Amal Kota Salatiga, masjid dekat IAIN lapangan itu, mengembangkan dan menjadikan ini sebagai ikon maskot kekhasan Kota Salatiga, karena di Kota Salatiga ini keberadaannya termasuk terbatas. Generasi rejasa itu mulai tahun 93, 94 dan kemudian tahun 96 itu dilanjutkan ke berbagai wilayah. Dan untuk rejasa ini selain di kota Salatiga juga ada di wilayah lain seperti itu juga. Untuk persebaran alaminya tetap di literasi disebutkan bahwa tersebar di kawasan Indochina, Thailand, Laos, Myanmar, kemudian turun ke Malaysia, ke Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok seperti itu. Itu yang persebaran alaminya. Nah, terkait keberadaan ini menjadi kekhasan, keunikan tersendiri karena ini dalam literasi Belanda itu dijadikan sebagai pohon ornamental yang cocok dibudidayakan di
kebun, di taman seperti itu. Jadi ada bungur yang mengelilingi lapangan ini, selalu hijau, terdapat musim berbunga dan kanopinya lebar, sehingga memang cocok untuk fungsi peneduh dan untuk estetik. Nama latinnya tuh anyang-anyang ya. Yang menyebut anyang-anyang, ada yang menyebut kiambit begitu. Tetapi kalau nama ilmiahnya itu nama latinnya Elacarpus grandiflorus. Rejasa ini secara alami permudaannya memang relatif tidak mudah ya Pak, karena dari penampakan buah bijinya itu berbeda dengan yang lain, sehingga proses perkecambahannya pun tidak seperti pepohonan yang lain, karena biji rejasa ini terbungkus oleh daging buah, dan dari biji itu sendiri cukup keras dan berduri itu Pak. Jadi untuk proses perkecambahannya secara alami itu memang relatif tidak mudah seperti itu. Tetapi ada fakta menarik bahwasanya di kawasan SMA 3 ini malah justru banyak ditemukan tupulan-tupulan atau semai yang memang berkecambah langsung alami. Iya. Jadi setelah coba saya keliling-keliling, sebenarnya kalau yang sekarang keberadaannya itu karena sudah diperbanyak oleh Pak Sunarto dan kawan-kawan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian pada zaman dahulu, sehingga sekarang di kota Salatiga ini kurang lebih ada 112. Dan tidak semua tempat ada tupulan rejasa itu, karena setelah coba diamati, tupulan itu bisa tumbuh di tempat-tempat yang jarang terinjak. Iya, jarang terinjak orang, tanahnya masih gembur, tidak ada hama, tidak ada rerumputan gulma yang berarti, sehingga dari biji itu bisa berkecambah sendiri. Iya, jadi ada yang ungu, ada yang pink. agak pingin ya. Kalau ini bungur ya? Ini bungur ya? Iya, ini bungur. Oh iya. Tapi tetap taruh di pot. Iya, termasuk warisan orang terdahulu. Ya, warisan. Iya, yang melakukan penataan, entah itu bangunan, kemudian dari tanaman. Kalau bungur masih bisa obat. Yang saya baca ini bungur ini dimanfaatkan sebagai teh, dan teh itu sendiri juga dimanfaatkan sebagai obat. Dan UGM sendiri ada Kalau yang untuk bungur sendiri saya belum mencari lebih lanjut. Iya. Justru daunnya yang sudah jatuh malah itu, bukan daun segernya, bukan yang sudah jatuh. manfaatnya apa itu? Manfaatnya? Kala itu ya betul. Jadi ceritanya ada orang Kalimantan itu berobat ke Belanda, ya. Itu disarankan di sana bahwa di saat 3 itu ada obat ini. Jadi akhirnya Bungur ini tadi ya? Iya. Bungur ya? dia datang ke sini tuh ambil itu karena berdasarkan daunnya. Jadi justru daunnya yang sudah jatuh malah itu, bukan daun segernya, bukan yang sudah jatuh. manfaatnya apa itu? Manfaatnya? Kala itu ya betul. Jadi ceritanya ada orang Kalimantan itu berobat ke Belanda, ya. Itu disarankan di sana bahwa di saat 3 itu ada obat ini. Jadi akhirnya Bungur ini tadi ya? Iya. Bungur ya? dia datang ke sini tuh ambil itu karena berdasarkan apa kayak rejasa udah berapa tahun itu? Orang rejasa itu di yang aslinya itu dulu sebenarnya ada 2 ini, ada Yang paling awal itu? awal itu di sana. Berkembang kali ya? Itu kalau kita 3 orang gini, Bukan kayak ini ya? kayak 3 orang gini baru bisa Kayak jati ya? tangkap ya. Jadi udah ratusan tahun lah. Itu ada berubah karena apa? Satu keluarga dengan rejasa Bapak. Namanya Elacarpus jenitrus, ini namanya jenitrus. Ciri-ciri ya. Dan ini kalau di Syekh Puji Ambarawa itu kayunya itu untuk bahan figura. Jadi Ini tanaman rejasa. Tumbuhnya dari biji ya? ya dari biji. Dari biji ya? Karena biji harapan panjenengan ke depannya seperti apa? Apakah dari pemerintah yang sekarang ada di Salatiga itu ada tindak lanjutnya atau bagaimana? Monggo Pak, ceritakan aja. Terima kasih. Jadi pertama
SMA Negeri 3 itu kan sekolah berwawasan hijau, ya, sekolah hijau, di mana di sana ada siswa yang memang dilatih untuk tanggap terhadap lingkungan hidup, termasuk bagaimana mereka dikenalkan pada cagar budaya, termasuk tanaman-tanaman langka yang ada di sekitar itu. Kebetulan di SMA 3 ini ada jasa ini. Kami berharap pada pemegang pemangku di pemerintahan di Salatiga untuk lebih tanggap lagi untuk memberikan sumber satu pikiran dan jalan keluar bagaimana Rajasa ini yang sudah dianggap akan dijadikan ikon di Salatiga itu dikembangkan dengan benar-benar gitu. Caranya bagaimana? Sudah ditulis oleh seorang pakar Panaros dan beberapa tahun yang lalu. Sehingga kita tinggal meneruskan karena kita sudah punya 100 ini bisa dikembangkan. Karena di Salatiga ini pengembangannya ini memang baru pengembangan secara alami. Jadi ada satu yang menarik. Ternyata burung hantu itu senang makan rajasa, Pak. Jadi kalau malam hari kelelawar dan burung hantu itu ya itu makan. Kemudian kan kalau dia makan sudah ada yang tua-tua. Sehingga yang tua itu jatuh. Nah yang itulah yang menjadi bibit. Jadi penyebaran melalui hewan Ya penyebaran melalui hewan secara alami. Maka di saat dia SMA 3 itu burung hantu banyak. Karena ada siapkan makannya mungkin di situ. Alami ya. Ya, Alami. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemarin tentang persebaran dan status kesehatan Rajasa sebagai flora identitas Kota Salatiga, ditemukan fakta menarik bahwasanya telah ada yang melakukan penelitian sebelumnya dari Profesor Biologi UNES, Prof. Rahayu, yang mana Rajasa ini ketika saya cross check langsung ke pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, legal formal dari penetapan Rajasa sebagai flora identitas kota belum ada atau belum ditemukan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan ke depannya bahwasanya perlu ada tertib administrasi di legal formal ini sehingga nantinya dapat menjadi sandaran untuk penelitian-penelitian berikutnya tentang teknis perbanyakan, kemudian persepsi masyarakat terhadap Rajasa itu sendiri, dan kemudian nilai kemanfaatannya secara ekonomi, ekologi, sosial bisa diteliti lebih lanjut seperti itu. Pak Rahman, Pak Arif, atas penjelasan yang lebar. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Dinas Doyo bisa didengar bersama dari pemangku pejabat di Salatiga. Termasuk netizen, silakan kalau ada komentar mau berkomentari, kasih komen bagaimana apa yang bapak-bapak ini sampaikan. Sebelumnya kita salam ini dulu Pak, apa Hari Pahlawan, hari kita merdeka, merdeka. Oke, terima kasih sahabat Bayu, sekali lagi, dadah Pak. Oke, ya, jumpa lagi.